Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam urusan, kelancaran rezeki, kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Perkenalkan, nama saya Dr. Dian Kusumawati, SPD MPD dari Universitas Muhammadiyah Kendal Batang, dosen pendidikan guru sekolah dasar. Video ini merupakan bagian dalam pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya dalam bidang pengajaran sebagai pemenuhan sertifikasi dosen yang saya ikuti pada saat ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2026. Pada kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pada mata kuliah Konsep Dasar IPS SD. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan bobot mata kuliah 3 SKS yang ditempuh pada semester 2. Proses perkuliahan dilakukan selama 1 semester dengan rincian sebanyak 16 kali tatap muka yang terdiri atas 12 kali tatap muka secara luring dan 2 kali daring untuk mengenalkan pada pemanfaatan teknologi serta 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester yang juga difasilitasi melalui EdLink atau LMS universitas dalam penyelesaian penugasan mahasiswa. Mata kuliah Konsep Dasar IPS SD membahas mengenai hakikat ilmu pengetahuan sosial sebagai bidang kajian dalam pendidikan, konsep-konsep dasar ilmu sosial, serta penggunaan fakta, konsep, dan generalisasi dalam memahami berbagai fenomena sosial. Pembelajaran juga mencakup kajian mengenai pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, serta perkembangan perekonomian Indonesia. Selain itu, mahasiswa mempelajari keterampilan menggunakan atlas dan globe sebagai sumber informasi geografis, memahami isu-isu lingkungan hidup, serta mengkaji hubungan antara individu, masyarakat, dan agama, serta negara. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman konseptual, kemampuan berpikir kritis, serta mampu menganalisis berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, sejarah, geografi, dan kewarganegaraan sebagai bekal dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, Konsep Dasar IPS SD seperti yang tertuang dalam RPS meliputi: yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis hakikat ilmu pengetahuan sosial, konsep dasar ilmu sosial, serta keterkaitan fakta, konsep, dan generalisasi sebagai landasan keilmuan dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai fenomena sosial, budaya, sejarah, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia, meliputi pengaruh kebudayaan luar, perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, perkembangan perekonomian Indonesia, serta permasalahan lingkungan hidup dengan menggunakan pendekatan multidisiplin IPS. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan keterampilan penggunaan atas global dan berbagai sumber belajar IPS untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menyajikan informasi geografis dan fenomena sosial secara sistematis, objektif, dan berbasis data, serta yang terakhir, mahasiswa mampu merancang solusi dan alternatif pembelajaran IPS yang kontekstual, inovatif, dan berorientasi pada penguatan karakter, kewarganegaraan, serta hubungan antar individu, masyarakat, dan negara berdasarkan hasil analisis sebagai permasalahan sosial di lingkungan lokal, nasional, dan global. Adapun akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK meliputi mahasiswa mampu menganalisis hakikat tujuan ruang lingkup dan karakteristik ilmu pengetahuan sosial dalam pendidikan serta menjelaskan konsep dasar ilmu sosial beserta hubungan antara fakta, konsep, dan generalisasi sebagai dasar memahami fenomena sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia serta implikasinya
dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dalam konteks pelestarian budaya nasional. Yang ketiga, mengevaluasi dinamika perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan serta perkembangan perekonomian Indonesia sebagai bagian dari pembentukan identitas dan pembangunan nasional. Yang keempat, menganalisis berbagai permasalahan lingkungan hidup serta keterkaitannya dengan aktivitas manusia dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan perspektif IPS. Yang kelima, menggunakan atlas, globe, peta, dan sumber belajar IPS lainnya untuk memperoleh, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi geografis dalam menganalisis fenomena sosial dan kewilayahan. Yang keenam, merancang alternatif penyelesaian masalah sosial dan pembelajaran IPS yang kontekstual berdasarkan kajian hubungan individu, masyarakat, dan negara dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter, kewarganegaraan, dan keberlanjutan. Luaran mata kuliah ini berupa hasil karya mahasiswa berbentuk paper dengan menggunakan template yang telah disediakan oleh dosen pengampu dari setiap materi yang disampaikan dan telah dipresentasikan sehingga menjadi kumpulan naskah yang dapat dijadikan sebagai bunga rampai hasil karya mahasiswa. Sistem pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, namun sekali waktu dilakukan secara daring untuk mengenalkan pada pemanfaatan teknologi digital. Komponen pembelajaran terdiri atas 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA dengan menggunakan metode pembelajaran CBL, PBL, dan diskusi kelompok. Dalam proses pembelajaran, saya cenderung memberikan materi untuk diamati dan dianalisis secara berkelompok yang kemudian didiskusikan untuk meningkatkan nalar kritis mahasiswa dan dilanjutkan penilaian proses secara individu untuk mengetahui tingkat pemahaman dari setiap mahasiswa. Penilaian yang saya lakukan meliputi asesmen formatif untuk penilaian proses melalui kuis, tugas individu, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS, serta asesmen sumatif yang terdiri atas ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi yang saya gunakan menggunakan referensi mutakhir dan juga book chapter hasil karya sendiri yang dibuat dengan penulis lain untuk memperkaya kompetensi mahasiswa. Berikut merupakan video pembelajaran dari mata kuliah konsep dasar IPS, materi konsep dasar ilmu sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk dulu ya. Selamat pagi semua. Oke, semangat sekali pada pagi hari ini. Nah, kemudian mau tanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Tengok kanan kiri kalian, ada yang berangkat semua atau ada yang tidak berangkat? Ada yang tidak berangkat. Siapa ini? Oh, kosong itu. Amel. Kenapa? Ada yang tahu sakit, izin, keperluan, izin. Kenapa Mbak? Ada acara keluarga. Oh, Amel ada acara keluarga. Oke, yang penting kan setidaknya tidak sakit gitu ya. Jadi dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke. Kalau kalian sendiri pada pagi hari ini bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Bahagia? Bahagia. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, minta bantuan ya Mas Noval ya untuk dipandu berdoa dulu. Silakan Mas Noval. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Noval. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dengan Budian dengan mata kuliah konsep dasar IPS di SD. Nah, hari ini kita membahasnya itu tentang konsep dasar ilmu sosial. Ada yang masih ingat? Pertemuan kemarin kita apa ya? Oh iya, kontrak kuliah, benar, kontrak pembelajaran. Dan Budian juga sudah unggah di Adlink. Sudah buka Adlink semua? Sudah. Oke. Ya, baik ya. Nah, konsep dasar ilmu sosial kemarin kita juga mempelajari selain kontrak kuliah ada hakikat
pendidikan IPS ya, sip. Hakikat pendidikan IPS di SD. Yuk, karena masih pagi, supaya semangat juga, tambah semangat seperti itu, kita berdiri yuk. Untuk memupuk nilai-nilai kebangsaan dan juga kita tidak lupa dengan apa? Lagu-lagu daerah. Tahu semua nggak Kidang Talun? Baik, yo. Kidang talun, makan kacang talun, mil potong, mil potong, si kidang mangan membayu. Tadi itu ada yang tahu dari daerah mana Kidang Talun? Jawa. Indonesia itu negara yang kaya, negara multikultural, kaya akan budaya, bahasa, pakaian, tari-tarian, ya kan? Kaitannya dengan pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran konsep dasar IPS pada pagi hari ini adalah mahasiswa mampu memahami, menerapkan konsep dasar IPS di pembelajaran. Kalau kalian berarti guru sekolah dasar yang kreatif dan inovatif. Harapannya juga untuk mengetahui tingkat perkembangan kognitif siswa di sekolah dasar, afektif, dan juga psikomotorik, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 7 konsep dasar ilmu sosial. Yang pertama, apa itu? Manusia sebagai makhluk sosial. Kalau makhluk individu tahu, kemudian makhluk individu. Kalau makhluk sosial itu maksudnya apa ya? Coba Mbak Sofi. Individu tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Siapa yang bisa hidup sendiri di sini? Dari pagi kita bangun tidur, ya kan? Dibangunin ibu katanya. Terus kemudian apalagi pagi hari ini aktivitas kita? Buatin sarapan. Nggak sendiri ya. Kadang sampai, Bu, sendoknya belum. Gitu kan. Udah ada lauk-lauknya semua, tapi sendoknya belum. Makhluk individu, makhluk sosial. Kemudian yang kedua, nah ini interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa? Hubungan timbal balik. Nah, timbal balik yang saling mempengaruhi itu interaksi sosial. Ya, timbal balik saling mempengaruhi. Interaksi sosial ini bisa terjadi antara individu dengan individu. Contohnya ada yang tahu individu dengan individu? Ngobrol berdua. Oh, habis pembelajaran ini toh, habis perkuliahan, curhat ya di sini ya, gitu loh. Individu dengan individu, ya kan? Individu dengan kelompok. Apa Mas? Satu orang dengan kelompok. Pembelajaran. Kemudian dengan ya mahasiswa semuanya. Individu dengan kelompok. Kelompok-kelompok pertandingan. Tanding apa ini? Sepak bola bisa. Terus kemudian kalau kita ada lomba antar jurusan, itu kan ya, itu kelompok dengan kelompok. Ini positif loh ya. Kelompok dengan kelompok ada yang negatif, contohnya apa? No, jangan ya. Next, lingkungan sosial. Lingkungan sosial, lingkungan individu ada kira-kira 3. 1 lingkungan keluarga, 2 sekolah, 3 apa iya? Iya. Pertama, lingkungan sosial di lingkungan keluarga. Pertama kali anak lahir, lingkungan keluarga itu disebut sebagai lingkungan sosialisasi primer. Nangis tuh, terus kemudian, Dek, di keluarga ya, kalau makan pakai tangan, Dek, kalau minum sambil duduk. Ada orang tua kalian lewat, mesti nih permisi gitu loh.
Kalau naik motor, waduh, wur gitu kan ya. Nah, nggak apa-apa Bu, saya masih muda. Oh, enggak gitu kan. Terus kemudian nilai dan norma, aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Anak SD ini loh, disiplin, jujur, sopan santun, ya kan? Ayo, kalian kalau di rumah itu sholatnya sudah melakukan berapa waktu? Anak SD kan ditanya kan, ya kan? Jujur, disiplin, sopan santun, keberagaman sosial dan budaya, kidang talun dari Jawa. Ada lagu-lagu daerah lain yang berasal juga dari daerah lain. Ada rumah adat, ada bahasa, pakaian adat. Pakaian adat keluarnya pas 17 Agustusan. Kegiatan ekonomi sederhana, jual beli, menabung, pekerjaan orang tua dan kebutuhan sehari-hari, ya kan? Jual beli. Sehari ini yang sudah jajan cilok, yang sudah assalamualaikum sama akang cilok siapa? Dewi tadi. Udah ngomel gitu ya, udah melakukan ya jual beli sederhana gitu kan? Kalian jajan. Terus ini mau berangkat nih, Bu, nanti buatkan sayur asem ya. Otomatis ibu harus beli itu. Nah, masa kan beli sayur, jual beli sederhana. Nah ini peristiwa sejarah bangsa dari zaman sebelum kemerdekaan, penjajahan hingga zaman kemerdekaan. Kita, kalian sebagai generasi penerus, apa? Tugasnya apa? Belajar, menjaga itu. Gampang lah, bangga terhadap budaya, ya kan? Enggak Bu, saya harus yang K-pop-K-popan. Kemudian ada lagu mana di mana nilai dan norma, aturan hidup jujur dan sopan, mana di mana budaya kita, suku budaya harus dijaga, ekonomi kita hei hei, jual beli nabung hei hei, sejarah bangsa perjuangan merdeka, ekonomi kita hei hei, jual beli nabung hei hei, itulah semua konsep ilmu sosial. Oke. Dari video tadi, silahkan kalian ini buat kelompok dulu menjadi 3 kelompok, oke ya? Yuk buat kelompok, muter dibagi menjadi 3 kelompok, kemudian berikan 1 kelompok mengerjakan satu kelompok mengerjakan 1. Sudah apa belum? Sudah. Oke, baik. Kelompok mana dulu ini? Kelompok mana Mbak? Mbak Eli namanya? Oke, kelompok sejarah bangsa. Silakan Mbak Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan video menganalisis lingkungan yang memiliki peran penting dalam membangun sikap sosial. Tadi bilang kalau ada lingkungan yang berperan penting itu kan salah satunya keluarga. Tapi itu yang pertama terkait lingkungan yang memiliki peran penting
dalam membentuk sikap sosial itu ada 3. Yang pertama ada lingkungan rumah atau yang namanya hal negatif dan juga ada yang positif. Nah, mungkin dari beberapa kasus di Indonesia sebetulnya masih sosial atau lingkungan digital dari anak-anak kita atau adik-adik kita seperti itu. Oke, sudah ada yang mau menambahkan? Cukup, luar biasa, terima kasih. Nah, diskusi kelompok atau penilaian kelompok ini sudah. Budian pengen juga mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dari masing-masing individu ya. Budian ada kuis ini. Oke, permainan bawa HP semua, ada HP semua. Baik. Sudah semua? Sudah pegang? Sudah pegang? Gambar 1. Apa ini? Termasuk interaksi apa ini? Gambar 2. Interaksi apa? Silakan. Gambar 3. Sudah semua? Budian mau melihat poinnya. Berapa? Coba berapa? 100. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Seru banget. Asik ya? Oke. Sebelum Budian yang simpulkan, minta bantuan kepada kalian siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Mas Rasid? Oke, silakan. Berdasarkan pembelajaran yang kita lakukan bahwasanya ilmu sosial itu sebagai landasan penting dalam memahami berbagai fenomena yang terjadi. Selain itu, ilmu sosial juga mempelajari berbagai cabang ilmu seperti sosiologi, geografi, sejarah, ekonomi, dan masih banyak beberapa ilmu yang lain. Selain itu, dengan adanya ilmu pengetahuan sosial itu juga berperan sebagai hal yang membentuk karakter anak untuk melatih dalam bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, gotong royong, dan menghargai perbedaan dari setiap individu seperti itu, Bu. Oke. Terima kasih ya, baik Mas Rasid, sangat sesuai sekali dengan apa yang sudah kita sampaikan, kita pelajari, kita diskusikan, bahkan kita masukkan ke dalam kuis pada pagi hari ini. Ya, Budian hanya akan menambahkan bahwa tadi ada kesimpulan dari Mas Novel juga, ilmu pengetahuan sosial di SD itu dijadikan satu, bersifat integratif, tidak seperti SMP dan SMA. Nah, pendidikan ilmu sosial atau IPS yang ada di SD diharapkan menumbuhkan jiwa tanggung jawab, memiliki nilai dan norma yang baik pada peserta didik, serta tanggung jawab dan juga tidak hanya pada aspek kognitif saja. Sebagai calon guru itu bisa memfilterisasi ke siswanya, menyatakan ini yang baik, ini yang buruk. Begitu juga dengan lingkungan keluarga di rumah. Kalau anaknya masih kecil berarti paling nggak ada itu loh, Yusuf, astagfirullahaladzim, YouTube yang untuk anak kecil, YouTube Kids gitu loh. Cuma nanti kalau udah agak besar nggak mau tuh dia pakai YouTube Kids gitu kan, mesti pakai ya YouTube biasa. Nah gitu. Di sini selain tadi hal tersebut, 7 konsep dasar ilmu sosial yang sudah disampaikan tadi, ada manusia sebagai makhluk sosial, ada interaksi sosial, ada lingkungan sosial, ada nilai dan norma, kemudian keberagaman, kemudian kegiatan ekonomi, peristiwa sejarah. Semuanya itu diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Ya, harapannya kita sebagai calon guru sekolah dasar itu mampu memberikan materi-materi dan juga memberikan contoh-contoh itu sesuai dengan kenyataan atau yang berada di sekitar siswa. Pertemuan besok tugasnya sudah Budian unggah di Adlink. Nah,
Di sana ada juga buku panduan atau modul ajar yang itu berasal dari Bu Kepter yang Budian dan juga teman-teman dosen lain buat sendiri, seperti itu ya. Jadi nanti silakan bisa kalian lihat di sana. Kalian boleh membuka di Google Scholar juga, ada tulisan-tulisan dari Budian tentang konsep dasar IPS ya. Nah, kemudian pertemuan yang akan datang kalian juga bisa pelajari, modulnya sudah ada juga di Applink yang bisa kalian buka di sana. Kita akan mempelajari tentang fakta, konsep, dan generalisasi. Siap ya? Siap. Untuk pembelajaran berikutnya. Baik, boleh dikembalikan lagi. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini yang sangat apa tadi? Menyenangkan. Kalian juga sudah membuat tadi kuisnya, ada videonya juga. Video juga sudah kemudian unggah di Applink, jadi bisa dipakai di sana. Nah, karena kita sudah berada pada penghujung kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini, ingat ada tugas di sana. Kemudian terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Sebelumnya minta bantuan dulu Mas Naufal untuk berdoa sebelum kita akhiri pembelajaran. Siap, doa dimulai. Selesai. Baik ya. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam untuk keluarga di rumah. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Sampai jumpa besok ya. Demikian tayangan video proses pembelajaran yang saya sampaikan, dan saya akan selalu berkreasi untuk mendidik calon guru sehingga dapat mematik imajinasi serta meningkatkan daya nalar kritis sehingga akan tercipta guru pendidikan sekolah dasar yang kompeten, proporsional, dan profesional serta berdaya saing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.